Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, Bapak, Ibu, sahabat, atas izin guru mari kita melanjutkan. Terlebih dulu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Setelah kita bicara tentang awaikul awarid, tentang tanjakan keempat, penggoda-penggoda kita dalam menuju Allah, dan kita yang pertama kemarin bicara tentang rezeki. Rezeki telah kita bahas bagian pertama, bagaimana seorang disebut dengan abdud dunya, abna'id dunya atau abdud dunya, jadi anak-anak atau orang yang menghendaki dirinya hanya dunia. Telah kita paparkan contohnya raja, kemudian para pebisnis, dan kemudian pedagang pasar. Dan pedagang pasar, maka ia hanya dari rumah ke tokonya sepanjang usianya, ila tukan itu la umrihi, seumur-umur dari rumah ke pasarnya. Ia tidak tentu sudah hartanya dapat sedikit, tidak sama dengan raja Syarifatul Mulk juga tidak dapat, dan dia juga tidak banyak keuntungannya. Kemudian ia memperoleh hanya sekedar apa yang dia dagangkan, maka karena itu baginya tidak terlalu banyak. Nah, karena itu pedagang boleh, tetapi bertawakal itu yang lebih penting. Rezeki mungkin dalam arti harta tidak banyak, tapi kalau tawakalnya banyak, maka sesungguhnya rezekinya itu banyak. Wa dzalika ta'alluqu bi qalbihi bi syai'in ma'lumin fa hadza fid dunya wa abna'iha. Sudah di dunia enggak dapat, dia menjadi anak-anak pecinta dunia atau dunia, maka dengan demikian inilah keterangan yang semuanya itu apa? Abnaiha, jadi orang-orang yang mencintai dunia. Sekarang berbalik, sekarang namanya abnaul akhirah. Tadi disebutkan cerita kriteria tentang abnaul dunia. Sekarang abnaul akhirah seperti apa? Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawbihima bi umumiha fitarain, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma abnaul akhirah faraqsu malihim hadhihi khoslatul lati yatawakkal. Adapun yang disebut dengan putra, anak-anak yang berorientasi akhirat, faraqsu malihim, maka ujung dari semua, ujung kepala dari semua yang dia lakukan, hadhihi khoslah allati yatawakkal, yang tiada lain ditujukan hanya tawakal kepada Allah. Itu yang disebut dengan abnaul akhirah. Wa qatul qalbi anil alaiki lamma ahkamuha wa khasalluha haqqan. Jadi orang yang abdul akhirah, dia memisahkan diri dari ketergantungan, ya, bakal qalbi, dirinya itu anil alaiki lamma ahkamuha, dari semua perilaku yang mengukuhkan semua sehari-harinya itu,
waksuluha yang menghasilkan dari kesehariannya itu hakon yang sebenar-benarnya. Artinya tetap untuk berikhtiar urusan dunia, tapi dilakukan secara tawakal, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Itu namanya khosluha hakon, hasilnya yang sesungguhnya itu dapat. Apa itu? Mereka tafarragu liibadatillah ta'ala, maka mereka istighfar, menyibukkan, meluangkan kesehariannya itu untuk apa? Liibadatillah ta'ala, untuk beribadah pada Allah. Cari rezeki, kerja di kantor, apapun yang dia lakukan, yaitu untuk akhirat, untuk ibadah. Dan hasilnya diserahkan pada Allah, yaitu tawakal. Ini bedanya orang yang abdul akhirah dengan abna'ud dunya. Kami lanjutkan Bapak Ibu sekalian, qala al-mu'allif wa tamakkanu fin tafarruti 'anil khalqi. Orang yang abnaul akhirah itu suka untuk menjauhkan dari makhluk yang tidak ada manfaatnya. Ngobrol-ngobrol yang tidak berguna cukup dibatasi. Ya, kongko, ya, diskusi lepas yang tidak ada manfaatnya dia lepaskan. Wasiyahati fil ard wa afti hamil fayafi wa abti hamil fayafi, dan dia melakukan perjalanan di bumi ini ya nyantai, dunia itu dijalanin aja. Wa abti hamil famami, dan kadang-kala melintasi padang pasir. Wastitonil jibali wasi'ab, kadang-kala hidupnya di antara gunung ke gunung ya. Wasaru aqwiya al-ibad wa rijaluddin, mereka hanya menjadi, dan dia punya motivasi yang kuat itu merupakan hamba-hamba kuat karena pilihannya hanyalah untuk agama. Itu intinya orang yang abnaul akhirah itu adalah tawakal, dan yang kedua itu adalah untuk menjadikan lil ibadillah, ibadah pada Allah, dan ngugemi agamanya. Ini bagi orang yang abnaul akhirah. Orang seperti ini wa akhraran nas wa mulukal ard, dan mereka menjadi manusia yang paling bebas di muka bumi. Ya, ada orang kaya biasa, ada orang yang punya jabatan biasa, ada orang yang gagah perkasa, mempunyai pangkat yang banyak ya, biasa saja, karena mereka adalah orang yang bebas, tidak bergantung pada dunia. Orang-orang yang betul-betul abnaul akhirah. Bil haqiqati yasiru haitsu yasa'un, maka pada hakikatnya mereka bebas melakukan perjalanan kemanapun ya. Wa yanziluna haitsu yasa'un, dan mereka juga dapat singgah di mana saja ya. Artinya dari musola, dari masjid ke masjid, taklim ke taklim, biasa, dan itu yang lakukan. Maka wayak satuna minnal umuril idhami ilman wa ibadatan ma yasaun, dan kuncinya hanya satu, apa yang terpenting bagi dirinya itu adalah ya al-idhamil ilman, ilmu ya yang betul-betul bermanfaat, wa ibadatan, dan beribadah maya sa'unya terhadap apa yang dia inginkan. Jadi orang bebas, kesehariannya itu adalah ibadah, nyari rezeki juga karena ibadah, keputusannya diserahkan pada Allah, tawakal, dan kesehariannya dia tiada lain adalah untuk menghadapkan satu, la atqalahum wala hajiran lahum tunahum, tidak ada perintah bagi mereka untuk menuju Allah, tidak ada penghambat,
dan semuanya itu dunahum dalam kendalinya dia, bukan manusia yang dikendalikan oleh harta dunia, tetapi manusia dirinya yang mengendalikan dunianya itu. Seringkali banyak orang sekarang berbalik, manusia dikendalikan kepentingan, manusia dikendalikan oleh dunianya, bukan dunia yang dikendalikan oleh kita. Fakulul amakini lahu wahid, dan seluruh ruang jiwanya dirinya itu hanya satu, Allah. Wa kulul azmani indahum wahidun, dan seluruh zaman tiada lain hanya satu, yaitu wahidun, wahya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang disebut dengan abnaul akhir. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam isyarahnya, beliau mengatakan, man sarrahu ayyakuna aqwaman nas falyatawakkal 'alallah. Siapa yang merasa senang menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan lawan-lawan apapun, lawan dagang, lawan politik, lawan kompetitor di kantor. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bertawakal, karena itu pusat puncak dari kekuatan yang ada. Wa man sarau ayyakuna akraman nas falyattaqillah. Siapa saja yang senang menjadikan manusia dirinya menjadi orang yang akram, orang yang mulia di hadapan manusia, falyattaqillah, maka dia harus bertakwa kepada Allah, harus bertawakal kepada Allah. Wa man sarahu ayyakuna ahlan nas. Siapa orang yang paling merasa terkaya di hadapan manusia, falyakun bima fi yadillahi alfaqa minhu bima fi yadihi. Maka dengan demikian orang terkaya adalah orang yang merasa apapun adalah di tangan Allah dan lebih percaya Allah yang akan memberikan alfaqa minhu bima fi yadihi daripada tangan yang ada di manusia yang lain. Ini orang yang menjadi terkaya. Jadi orang terkaya itu bukan berarti merasa memiliki diugemin. Itu semua pinjaman kok. Yang ada itu semua milik Allah. Saya kaya loh, itu milik Allah. Allah akan ngasih saya kok. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya satu hal terhadap diri saya juga. Kalau panjenengan pengen, kemudian kerja dan sebagainya, itu capek nggak? Capek. Tapi kalau jenengan ngersaaken kepengen apa yang diminta kemudian Allah mengabulkan, kan enak, Allah yang memiliki. Tinggal doa, ikhtiar secukupnya, Allah kasih. Daripada kita itu banting tulang belum tentu dimiliki. Ya, lebih baik tawakal, azam, ikhtiar, Allah kasih. Sehingga dengan kekayaan Allah akan diberikan kepada kita dengan ukuran kita. Jadi Bapak sekalian, itulah yang disebut dengan orang terkaya, yaitu orang yang merasakan bahwa kekayaan itu hanya di tangan Allah daripada kekayaan yang ada di tangan manusia. Jadi nggak usah rewel, nggak usah ngurus, tak ngoros. Kalau ada orang kaya raya bertriliunan, biasa aja. Panjenengan sholat fajar, qobliyatul subuh, itu kekayaannya melebihi dari mereka kok. Itulah, jadi biasa-biasa saja. Nah, diceritakan an Sulaiman Sulaiman al-Khawasi law anna rajulan tawakal Allah subhanahu bisidqin niyah. Syekh Sulaiman al-Khawas beliau berkata, seandainya seorang bertawakal kepada Allah dengan niat yang dipercaya, lah taja ilahil umara wa mantunihim. Kalau orang itu sudah bertawakal kepada Allah, maka pasti akan butuh kepadanya. Duna ya, umara'u wa mantunahum.
bukan pemerintah yang butuh kita. Bukan kita yang butuh pemerintah, tapi pemerintah yang butuh kita. Dunahum, ya mereka yang butuh kita. Contohnya pilkada 5 tahun butuh rakyat, pilpres 5 tahun butuh kita, karena kita dalam posisi menjadi pemegang kedaulatan, the people sovereignty, ya, pemegang kedaulatan rakyat. Nah, orang yang tawakal sesungguhnya orang yang bebas, sehingga orang itu bergantung pada kita, bukan kita yang bergantung pada manusia. Kebanyakan orang sekarang itu bergantung pada manusia. Takut copot, takut tidak dapat rezeki, takut tidak dapat pangkat, takut tidak ada tambahan penghasilan. Nah, itu bagian dari kesalahan menempatkan diri. Yang penting, kalau justru sebaliknya, yang terpenting dengan tawakal, itulah pemerintah atau siapapun akan bergantung kepada kita. Wa kaifa yahtaju wa maulahul ghaniyul hamid, dan bagaimana mungkin ia butuh kepada makhluk sedangkan Allah itu ghaniyun, maha kaya, hamidun, yang maha terpuji. Sekarang itu orang menganggap yang kaya manusia, yang berkuasa manusia, yang harus dipundi-pundi itu adalah manusia, bukan Allah. Ini salah besar. Jadi dengan demikian, tawakal itu kunci dari abnaut akhirah, anak-anak atau hamba yang menuju akhirat. Nah, ini ada satu cerita, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Wa an Ibrahim al-Khawasi annahu qala lakitu ulaman fitih. Ada satu perjalanan Syekh Ibrahim al-Khawas min Aulia juga. Beliau berjumpa kepada seorang di padang pasir, padang Sahara yang menyesatkan. Karena padang Sahara itu kan tidak ada pohon, tidak ada rambu, tidak ada tanda-tanda, tidak ada bang kuning, abang kuning, hijau kuning, nggak ada. Nah, tapi ka'annahu sabikan fiddatin, tapi dia mengatakan dia pemuda ini ketika ditanya, saya biasa, saya tawakal, kira-kira gitu, dan saya seperti memegang batangan dari perak. Ya, ada sepakan. Kemudian Syekh Al-Khawas tadi bertanya, fakultulah ila aina ya guna? Anda mau kemana? Di padang pasir, tandus, kering, panas, ya. Dan Anda merasa yakin diri Anda akan mendapatkan tadi batangan perak dan emas, gitu. Dan Anda tidak bawa bekal? Jawabnya, qala ila Makkah. Saya akan ke Mekah, wahai Tuan. Qultu bila janu bala rahilatin, Anda ke Mekah tanpa bekal, tanpa kendaraan. Ini pertanyaan sufi betul. Maaf, pertanyaan akal betul ini. Jawabannya sufi betul. Ya, anak mudanya sufi yang tanya adalah pakai akal. Faqala yad'imul yakin, dibalik oleh anak muda ini. Wahai yad'imul yakin, orang yang punya keyakinan yang lemah. Alladzi yaqdiru ala hifdzis samawati wal ardh qadirun ala ayyusilani ila makkati bila zatin wala rahilatin. Wahai bapak yang mempunyai keyakinan lemah, Zat yang mampu memelihara langit dan bumi serta mampu membuat diriku sampai kota Mekah tanpa bekal dan tanpa kendaraan. Jadi tanda petik dibalikkan pada yang tanya. Oh, panjenengan situ masih imannya lemah, tawakalnya lemah. Gitu. Kemudian falamma dakhalta Makkah fa idza wa fit tawafil yakul. Wa fit tawaf. Padahal Syekh tadi
Ibrahim itu juga mau ke sana tapi pakai kendaraan. Yang pemuda tadi tanpa kendaraan, tapi tak tahu datangnya sama. Yang satu jalan kaki di Tanda Bandus, kok tahu-tahu Syekh. Jadi Ibrahim Al-Khawas kok tanya, kok tahu? Kok ada pemuda yang sedang tawaf? Bukankah itu tadi yang bersama saya yang saya tanya? La haula wala quwata illa billahil azim. Falamadul makata fadawa fit tawaf. Kemudian seorang Syekh Ibrahim kemudian berkata, ya nafsu sihi abadan, wahai nafsu lapangkan diriku selamanya. Wala tuhibbi ahadan, janganlah aku mencintai itu seseorang. Ya, ilal jalilis somad, hanya kepada Allah lah yang mempunyai langit tempat saya bergantung. Kayan nafsi mukti kamat, wahai nafsu matilah engkau secara mengenaskan. Jadi karena nggak percaya pada Allah, seakan-akan kalau orang tawakal itu tidak sampai, padahal justru lebih dulu anak muda tadi karena tawakal. Kemudian ketika itu melihatku, ia berkata, jadi setelah ketemu sama-sama tawaf, selesai tawaf, si anak muda itu mengatakan begini, falamma roni qala ya Syekh anta badhu ala dzalika dhafi. Falamma ya ro'ani, wahai Pak tua, ya Syekh, anta bapak yang tua, anta batahu, engkau setelah kejadian ini masihkah ala dzalika dhafi, masihkah engkau keyakinanmu lemah terhadap tawakal? Kayak dipukul lah Syekh ini, Syekh Ibrahim Al-Khawas kayak dipukul geledek, diledek dengan anak muda. Kamu sudah umur masih tidak tawakal, kamu sudah umur tidak mau ibadah, kamu sudah umur tidak mau suluk, kamu masih tidak mau sholat malam. Diledek sama anak muda ini. Kira-kira terjemahan umumnya seperti itu. Wong sudah umur kok masih takut urusan dunia itu lebih loh. Ya kan karena ibadah. Itulah. Nah, kira-kira diledek itu satu cerita seperti itu. Nah, ada cerita lagi. Ini di akhir dari kita. Ini cerita dari Syekh Abu Muti kepada Hatim Al-Hasan. Ini sama-sama zaman di abad pertengahan, kira-kira abad 400-500 Hijriah. Dua-duanya adalah wali. Balighani annaka taqta'al mafawiza bitawakal min ghairi zatin. Telah sampai kepadaku bahwa engkau menempuh padang sahara, tandus dan tawakal tanpa bekal. Karena cerita itu sampai kepada Syekh Mukti, diceritakan kepada Syekh Hatim. Hebatnya anak muda yang min aulia ternyata tadi itu sampai kepada beliau berkata. Kemudian Syekh Hatim berkata, orang seperti itu jadi arba'atu asya. Orang yang tawakal itu mempunyai bekal 4 hal. Ini wali kan menjawab. Abu Mukti mengatakan, qala mahya, apa itu wahai Syekh Hatim Ibnu Asam? Beliau mengatakan, qala arad dunya wal akhirata mamlakatil lillahi ta'ala. Orang tawakal adalah, artinya Syekh Hatim juga mengatakan, aku hanya menganggap bahwa dunia akhirat adalah kerajaan milik Allah. Mamlakatil lillahi ta'ala, kerajaan Allah, bukan manusia. Manusia punya ratusan triliun, mati juga ditinggal. Dia juga nggak punya apa-apa kecuali amalnya yang mendampingi. Sehingga dengan ini tidak usah heran urusan dengan kekayaan orang. Yang kedua, wa arol khalqa kulluhum abidillahi wa iyalahu, dan aku menganggap makhluk seluruhnya adalah hamba-hamba Allah dan saudara saya. Tidak usah iri, biarkan mereka punya kelebihan. Yang penting saya punya kelebihan untuk akhirat.
Ini baru orang tawakal, tidak merasa iri kepada orang lain. Yang ketiga, wa aral arzaqa wal asbaba kullaha biyadillahi azza wa jalla. Dan aku hanya melihat bahwa rezeki dan segala upaya sebab keseluruhannya itu tiada lain dari Allah azza wa jalla, bukan dari manusia, bukan dari atasannya, bukan dari maulananya, dari bendoronya di dunia ini, bukan. Yang keempat, wara'a qadha'il nafidan fi jamil adillah, dan saya menganggap bahwa qadha qadar putusan Allah dapat terrealisasi di semua bumi ini. Meskipun hidupnya sederhana, dia akan ke akhirat lebih cepat daripada orang yang banyak hartanya, karena akan dihisab lebih dulu. Walaqad aksana mangkola, jadi sifatnya kalau orang tawakal itu 4 tadi bekalnya itu. Enggak takut, semua milik Allah, semua saudaranya, dan yang keempat adalah Allah lah yang menentukan. Udah enteng, hidup menjadi apa tadi? Akhrarun nas, orang yang paling bebas di dunia itu adalah orang yang paling tawakal. Kemudian ditukillah oleh Imam Ghazali satu syair, Arad zuhada fi rahi wa rohah qulubuhum anid dunya muzahah. Aku melihat pelaku-pelaku zuhud dalam kesenangan dan kenyamanan. Orang zuhud memang orang yang nyaman, tenang, indah. Ya, wa rohatul qulubuhum anid dunya muzahah, dan hatinya mereka jauh dari dunia yang suka bercanda. Memang dunia itu apa? Mataul ghurur. Dunia itu tempat bersenda-gurau, la'ibun walahun. Ya. Kesenangannya itu mataul ghurur, kesenangannya itu profan. Ya, sesaat saja. Karena itu para wali tidak terkesima. Idza absartahum absarta qauman mulukal ardi simatuhum samahah. Apabila engkau telah melihat mereka, berarti engkau telah melihat sekelompok orang, yakni para raja bumi yang tanda-tanda mereka adalah melakukan kesepahaman, menoleransi, dan tidak ada iri sesama manusia. Itulah orang yang tawakal. Terima kasih Bapak sekalian. Demikian yang kita ngaji pada hari ini, yaitu tentang yang disebut dengan abnaul akhirah. Orang anak-anak pecinta akhirat itu seperti apa. Dan ini menjadi bagian dari urusan rezeki yang orang harus tawakal. Ada dua, ada yang tidak tawakal, disebut dengan abnaud dunya. Dan yang kedua, orang yang penuh tawakal disebut dengan abnaul akhirah. Kita besok akan masuk ke kedua, yaitu bagian kedua dari masih tentang rezeki. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.